Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman, Islam dan ihsan, serta kenikmatan kita sudah memasuki bulan hurum yang kedua, yaitu Zulhijjah di tahun 1446 Hijriah. Saya doakan semoga ibu-ibu semua, teteh-teteh semua, dan kita semua senantiasa berada dalam rahmat, ampunan, dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bagaimana kabar hatinya? Alhamdulillah, karena masing-masing kita di sini punya ujian, punya balaun, punya cobaan. Tapi ingatlah, setiap ujian dan cobaan yang diberikan itu harus menjadi kekuatan untuk kita sukses menuju masa depan yang gemilang insya Allah. Seperti halnya Nabi Yusuf alaihi salam, beliau itu sesosok anak yang solih. Ketika tumbuh dewasa pun menjadi raja yang solih. Padahal kalau kita baca kisahnya, Nabi Yusuf itu menderita. Suatu ketika Nabi Yusuf alaihi salam bermimpi bahwa 11 bintang, matahari dan rembulan bersujud kepadanya. Lalu mimpi itu diceritakan kepada bapaknya, yaitu Nabi Yakub alaihi salam. Bapaknya yang awalnya biasa-biasa aja ke Nabi Yusuf, maka secara spontan akhirnya sayangnya itu makin dalam ke Nabi Yusuf dan menjadikan kakak-kakak yang lainnya itu menjadi iri. Kok kenapa bapak saya begitu? Padahal Nabi Yakub itu bahagia karena mendengar akan ada di antara keturunannya yang melanjutkan perjuangan sebagai nabi dan rasul, yaitu Nabi Yusuf. Karena Nabi Yakub tidak bisa memendam rasa cinta yang lebih kepada Nabi Yusuf, akhirnya saudara-saudara Yusuf itu punya hati hasud dan akhirnya dibuang. Menderita nggak Bu kalau kita posisinya kayak gitu? Menderita, tapi ternyata itu merupakan hikmahnya. Apa? Karena kalau Nabi Yusuf dikenal sebagai anak Nabi Yakub, itu pasti selalu ada penjegalan untuk memasuki wilayah kerajaan. Tapi karena diketahui Nabi Yusuf tidak jelas asal-usulnya, siapa bapaknya, siapa ibunya, di mana tinggalnya, bahkan dijadikan budak belian, akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam pun bisa menjadi raja. Itu kisah Nabi Yusuf itu betapa banyak hikmah yang bisa kita ambil. Bukan hanya Nabi Yusuf, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan nabi-nabi yang lain. Sehingga dengan kisah-kisah itu, ini menjadi salah satu kunci terbukanya hati kita. Setiap kesulitan, setiap luka, ternyata jika kita menghadapinya dibersamai oleh Allah, maka kita akan kuat untuk melewatinya. Saya doakan mudah-mudahan ibu-ibu semua senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah untuk berada di dalam cinta, taat, takut hanya kepada Allah. Pada kesempatan ini pertemuan yang kedua, Rabu yang cerah. Rabu kemarin mendung, sekarang cerah, ya. Alhamdulillah, kata Allah tuh ya gimana aku aja. Mau tiap hari hujan, mau tiap hari panas, dah aku yang tahu segala sesuatunya. Alam semesta ini saja tercipta 15 sampai 18 miliar tahun yang lalu. Ya, dan batu yang ditemukan oleh seorang fisikawan nuklir
ada batu yang sudah berusia 3,6 miliar tahun. Dan manusia baru menempati bumi itu 100.000 tahun yang lalu. Jadi kumaha Allah, Allah Maha tahu. Betul tidak? Kita mau tinggal ikut maunya Allah. Ustadz susah, ya susah, karena kita nggak berserah diri. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kali ini kita akan bahas yang kedua setelah kita membahas tentang derajat wanita, betapa wanita di dalam Islam itu sangat dimuliakan, dan bagaimana sekarang cara kita sebagai wanita yang sudah dimuliakan oleh Allah menjaga apa yang telah Allah berikan itu. Kalau yang pertama saya membahas, nih Bu, wanita itu tidak identik dengan laki-laki hancur karena wanita, kan dulu gitu Bu. Oh ini hancur gara-gara wanitanya, ya. Padahal laki-lakinya aja yang nggak bisa jaga pandangan, betul kan? Jadi dua-duanya memang punya kontribusi. Ternyata derajat wanita di hadapan Allah itu dengan laki-laki sama dengan ketakwaannya. Nah kali ini bagaimana cara seorang wanita untuk mempertahankan kehormatannya, yang mana Allah Subhanahu wa taala itu telah mengangkat derajatnya. Nah, di sini fikih busana dan pergaulan muslimah. Baik. Nah, kita masuk nih fenomena fashion dan urgensi kajian muslimah. Ya, ini fenomena fashion itu seperti apa? Mungkin ibu-ibu banyak lah menemukan fenomena-fenomenanya kan. Ada kerudung berwarna-warni, bermacam-macam. Itu seperti apa? Nih, Ibu. Jadi standar kecantikan itu ditentukan algoritma, bukan akhlak sekarang itu. Apalagi pemilik Facebook itu mau ngikutin TikTok sekarang. Karena dulu Facebook itu yang bisa baca status kita tuh teman kita. Tapi sekarang ikutin TikTok, bukan teman saja bisa baca status kita. Jadi sekarang mainnya itu algoritma, bukan lagi dia teman saya. Orang lain pun yang memiliki server yang sama itu akan terhubung. Nah ini standar kecantikan ditentukan algoritma, bukan akhlak. Benar nggak fenomena saat ini terjadi kayak gini? Oke. Wanita dianggap berkelas karena tren make up glowing, tubuh ideal. Merasa nggak Bu kayak gini? Ya, fenomena saat ini beneran nggak kayak gini? Terus lagi, yang berhijab dianggap kuno, yang jaga aurat dianggap fanatik. Fanatik banget sih, gitu kan? Berat nggak Bu? Oh berat. Muslimah sering jadi korban eksploitasi media dan iklan. Dihargai karena tubuh, bukan akhlaknya. Ini fenomena fashion dan media sosial saat ini. Kenapa saya bahas media sosial? Karena memang S2 saya kan di komunikasi penyiaran Islam. Jadi pasti nyinggung-nyinggung media. Ya. Nah, solusi Islam untuk muslimah gimana? Islam mengangkat martabat wanita dari objek nafsu menjadi subjek kemuliaan. Kerasa nggak Bu? Islam mengangkat wanita itu dari sini. Terus lagi, kehormatan ditentukan iman, bukan kulit. Ini Islam nih. Busana syar'i menjaga dari kerusakan, bukan mengekang. Terus lagi, syariat bukan penghalang kecantikan, tapi penjaga kemuliaan. Bahkan kan di barat itu ada seorang muslimah yang berhijab, dia melakukan sosial eksperimen kepada wanita-wanita bule yang terbuka auratnya, lalu dipasangkan hijab. Itu langsung drastis berubah wajahnya itu. Bahkan sekarang itu lagi viral itu, siapa yang artis baru mualaf itu? Siapa? Selin ya, Selin itu. Akan jadi berubah tuh. Ibu-ibu juga kan banyak yang mengagumi, ya. Kalau laki-laki jangan berlebihan. Nah, sekarang pertanyaan reflektifnya. Coba Ibu ya. Apakah aku harus ikut tren agar dianggap modern? Coba Bu. Kata Ibu.
Apakah harus ikut tren agar dianggap modern? Apakah tampil syar'i itu kuno kayak gini? Kuno nggak? Nggak. Bolehkah berhias tapi tetap dalam batas syariat? Boleh. Tujuan kita bukan penilaian manusia, tapi apa? Ridhonya Allah. Ini sebagai penghantar fashion dan media sosial. Nah, apa sih Ustadz urgensi materi kajian ini? Maqasid syariahnya apa gitu kan? Mengapa sih harus bahas ini? Islam menata fitrah seimbang antara keindahan dan kehormatan. Jadi nggak hanya indah tapi terhormat nggak? Nggak hanya terhormat tapi indah nggak? Islam itu dua hal. Tanpa ilmu wanita bisa tergelincir antara tabarruj dan fanatisme. Itu Bu. Jadi tabarruj itu dandan berlebihan karena ingin dinilai oleh lawan jenis, bahkan oleh sejenisnya. Itu tabarruj. Oke. Posisi wanita harus diperjelas, bukan komoditas tapi kehormatan. Jadi perempuan itu bukan komoditi, bukan barang jual karena tubuhnya bagus, kulitnya mulus, wajahnya glowing, pantas lulus. Kan nggak begitu. Kalau Islam itu memperhatikan iman atau enggak gitu. Kajian ini menjawab apa batas busana syar'i? Apakah cadar wajib? Bolehkah ke salon pakai wig? Batas interaksi dengan non mahram itu gimana? Nah, di sini ada yang bercadar, ada yang enggak. Nanti kita bahas. Dan akhirnya satu dengan yang lainnya itu memiliki penilaian yang baik. Insya Allah. Ini urgensi materi kajian ini. Ini banyak materinya, jadi sepintas-pintas. Ilmu dan adab. Dengan ilmu kita beribadah dengan benar. Betul nggak? Coba kalau ibu tanpa ilmu, sholat subuh 8 rakaat. Ketika ditanya, kenapa masih semangat? Bisa Bu? Nggak bisa. Ibu sholat duhur 2 rakaat, tidak ada udzur syar'i perjalanan. Kenapa? Ngantuk Ustaz. Bisa nggak? Nggak bisa. Ibu menyembelih hewan kurban tanggal 1 Dzulhijjah. Bisa nggak? Nggak bisa. Tanggal berapa? 10, 11, 12. Boleh nggak tanggal 15? Kalau menyembelih tanggal 15 masuknya hewan kurban atau bukan? Itu mah menyembelih hewan biasa aja. Islam betapa menjaga kehormatannya. Betul nggak Ibu Anti? Anti, antuma, antum. Ini kalau ngapalin bahasa Arab, ya, pan dari awal ana, nahnu, angta, antuma, antum, angti, antuma, antuna, ana, nahnu. Baik, dengan adab kita menjaga martabat sebagai wanita muslimah. Karena kecantikan sejati adalah yang mengundang ridho Allah. Ibu pernah nggak lihat foto ketika di zaman itu cantik, tapi ketika sudah bukan zamannya lagi mengkeriput? Itulah manusia. Tapi wanita yang menjaga kehormatannya saat di dunia memang nanti akan berpisah dengan fisik yang cantik, beda dengan saat muda. Tapi nanti di surga dia akan muda kembali. Betul tidak? Hidup kita di dunia nggak lama Bu. Hidup di dunia itu sebentar saja. Maka kalau sekiranya yang menjadi tolak ukurnya itu bukan takwa, rugi kita itu. Maka alat ukurnya itu adalah ketakwaan. Nah, ibu jaga busana ini sebagai bentuk rasa takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itu pendahuluan. Sekarang syarat pakaian hijab syar'i menurut para ulama. Nah, itu gimana nih? Kenapa para ulama? Ulama itu orang yang diberikan kepahaman untuk bisa menjelaskan ini Quran, ini sunnah. Maksudnya kemana? Itu para ulama.
Oh iya, tapi bukan berarti sudah sepuh tidak cantik ya ibu ya. Ibu tetap cantik menurut versinya. Ya versi seusia ibu ya. Insya Allah. Tapi nanti ibu akan kembali muda, cantik lebih cantik daripada di dunia. Insya Allah ya. Gitu. Ibu ada 55? Berapa ibu? 70? Masya Allah. Tuh ayah kuat powernya, cing sehat ibunya. Doakan kita-kita yang masih muda diberikan kesehatan lahir maupun batinnya. Amin. Sekarang hijab bukan hanya soal menutup kepala, pakai topi juga bisa kan? Hijab dalam Islam adalah sistem berpakaian menyeluruh yang menjaga aurat, kesucian dan martabat wanita. Ini hal yang harus kita ingat. Ini soal menjaga kehormatan ibu-ibu. Satu nih, menutup seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Telapak tangan mana? Ini. Wajah ini ya. Berdasarkan jumhur ulama, wajah dan telapak tangan bukan aurat menurut jumhur. Aurat yang wajib ditutup adalah seluruh tubuh selain keduanya. Zaman fitnah, sebagian ulama menganjurkan cadar. Nah, cadar itu muncul karena diperkirakan sekarang itu zaman fitnah. Maka wanita untuk menutup kehormatannya itu wajahnya juga ditutup. Begitu ini juga pendapat. Dalilnya surat An-Nur. Nah, ini ya. Artinya apa? Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya. Tetap perempuan juga harus jaga pandangan. Coba misalkan kalau perempuan, saya lihat kalau misalkan ada yang ganteng-ganteng, kajian muslimah itu selalu teriak perempuan itu. Maka saya bersyukur kepada Allah nggak terlalu dikasih ganteng. Jadi nggak terlalu banyak yang teriak histeris. Coba kalau saya dikasih ganteng, wah ibu-ibu meren histeris. Wah ini mah bukan manusia, ini malaikat. Nabi Yusuf kan? Begitu. Tetap perempuan juga harus jaga pandangan. Karena saya pernah mendengarkan percakapan perempuan ngobrolkeun nu ganteng gitu. Iya. Jadi perempuan itu seiring dengan berjalannya usia itu selalu berubah-ubah tentang laki-laki. Ketika masih muda pinginnya yang ganteng. Ketika sudah masuki dewasa, yang penting tanggung jawab. Selalu berubah gitu. Kalau laki-laki tetap konsisten dari pertama. Ya. Enggak, saya dikasih tahu. Takut dilempar galon. Gitu ya. Nah, terus dan memelihara kemaluannya. Kemaluan itu jangan identik dengan satu saja, ya. Dan janganlah menampakkan perhiasannya atau auratnya kecuali yang biasa terlihat illa ma dhahara minha. Nah, inilah yang menjadi rujukan. Illa ma dhahara minha itu ada yang menjelaskan wajah dan telapak tangan itu boleh. Tapi ada juga yang hanya tangan saja. Tapi ada juga wajah, telapak tangan, dan kaki. Sampai mata kaki. Kalau ibu umroh, pernah nggak lihat wanita di luar Indonesia sholat kakinya kelihatan? Itu ada memang salah satu ulama dari madhab Hanafiyah yang tidak menjadikan kaki itu sebagai aurat. Tapi kalau di Indonesia mah itu termasuk aurat. Begitu. Jadi pakai kaos kaki. Tapi kalau misalkan kita ambil garis tengahnya. Artinya kalau nampak leher, nampak tangan sampai sakieu, nah berarti ninggalikeun aurat. Ibu pernah nggak lihat ada perempuan yang pakai kerudung tapi pakai baju pendek terus pakai rok anu setengah lutut ini? Begitu. Eta geuning ibu lamun di rumah nganggo daster. Ya Bu ya.
Nya air ka dieu teh aurat, ini aurat ya. Aurat tetap harus sampai maksimal itu sampai menutupi mata kaki maksimalnya. Tapi kalau ke umum tutup kakinya ya, begitu. Nah, dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Ke dadanya, kain kerudung. Baik. Yang kedua, tidak tipis atau transparan. Wah, ini kemarin tuh viral tuh. Yang baju yang apa itu nyetak trip itu apa? Namanya itu apa? You can see? Oh, bukan you can see, atau baju dinas. Buat ibu-ibu dan suaminya ya. Jangan digunakan di luar. Iya, itu mah khusus. Khusus bil khusus. Kain menerawang tidak sah sebagai penutup aurat. Maka perhatikan. Ini saya suka nggak sengaja kalau apa itu ibu-ibu ada yang kainnya itu menerawang gitu. Akhirnya mah kan ayo loba-loba teh mah yeuh gitu teh gitu. Gitu. Ada di Trans Studio kan di masjid itunya Masya Allah gitu. Pergi ke seberangnya masalah itu. Betul ya. Kan laki-laki juga harus menundukkan pandangan, jangan terus dilihat yang kayak gitu. Harus menghalangi pandangan terhadap kulit atau bentuk tubuh. Nah, ini batasannya. Bahkan pakaian berlapis jika masih memperlihatkan warna kulit tidak sah. Ini yang masuk parupanya celana kulit, warna juga kulit yang ngetat. Kita pakai celana. Kan riuh gitu. Gitunya riuh. Ditinggali si nabraka batur gitu kan. Akhirnya mah astagfirullah. Gitu. Cek Ustaz Dasat Latif mah bele-bele. Terus hadis riwayat Muslim, di antara penghuni neraka adalah wanita yang berpakaian tapi telanjang. Maksudnya memakai pakaian tetapi tipis atau ketat sehingga tidak menutupi dengan sempurna. Ini Ibu, ini cara Ibu sebagai perempuan, Teteh sebagai perempuan untuk menjaga kehormatan yang telah Allah muliakan. Jadi jangan sampai dikahandapkeun deui. Yang ketiga, tidak ketat hingga membentuk lekuk tubuh. Tujuan hijab itu apa? Menyembunyikan bentuk tubuh, bukan membungkusnya. Beda nggak menutup dengan membungkus? Beda. Ibu tahu lepet? Dengan tahu, dengan cengek, aya di Cileunyi. Tapi ini membungkus. Itu mah jadi ngetat, tapi harusnya menutup. Ketat di dada, pinggul, paha. Ini sama dengan bentuk tabarruj, berhias berlebihan. Tidak sah sebagai hijab syar'i meskipun tertutup penuh. Ada ibu-ibu yang sama Allah itu dikasih bobot badan yang berat. Usah dawe deui pakaian. Sok aya geuningan nu dikasih beban bobot yang berat akhirnya mah segala ngaretat. Da meureun nu kabitaun meureun. Sanes nu kabitaun. Kadah ulah ngabungkus tapi menutup begitu ya. Saya tidak berani mengatakan apa selain itu ya. Yang diberi berat bobot yang lebih berat gitu ya. Ya, meskipun misalkan begitu sararek pakaian yang longgar. Ya. Tidak menyerupai pakaian laki-laki, dilarang tasyabuh. Tasyabuh itu apa? Penyerupaan yang terlarang antara pria dan wanita dalam berpakaian. Contoh, celana panjang model pria, jas maskulin, topi laki-laki, ibu pakai kopiah juga abdi misalkan. Kan gitu. Hadis riwayat Rasulullah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Kalau laki-laki itu kan pakai anting, badannya sispek, tapi pas gitu, ada gawat.
ya Allah, ya nggak boleh gitu ya. Tapi Ustaz, saya punya temen, dia laki-laki tulen, tapi gayanya itu kayak perempuan. Ya bisa jadi karena terlalu banyak gaul dengan ibu-ibu. Tapi tulen, saya punya teman kayak gitu. Tapi dia bukan. Jadi setiap lihat laki-laki yang agak lembut dan sebagainya, nggak boleh kita just bawa-bawa. Ulah. Baik. Kelima, tidak menyerupai pakaian wanita kafir atau fasik. Dilarang meniru gaya busana wanita non-muslim atau liberal. Ibu paham maksudnya? Anu dajal, dada dan bujal. Tuh, crop top. Segini, ya. Kurang neta. Ini kurang keren. Simbol liberal juga nggak boleh. Tujuannya menjaga kehormatan dan identitas muslimah, Bu. Ibu kalau misalkan sedang ke luar negeri, pakai busana muslim kayak gini tuh muslimah, ini muslimah gitu. Ini identitas. Begitu ya. Keenam, tidak memakai wewangian menyengat saat keluar rumah. Wewangian hanya untuk suami di rumah. Parfum menyengat yang tercium non mahram sama dengan haram. Ustaz, bagaimana kalau ini mah nggak menyengat supaya nggak bau apek aja? Nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu gening aya warni parfum semerbak membius pusat saraf. Ini lagu anak 90-an. Ya, langsung terpas di nomor terus. Waduh, nah itu nggak boleh. Tapi kalau misalkan ibu dengan pewangi pakaian, nggak jadi masalah. Karena asal ulah sabotol keriji baju, hambur atau inna mubadirina kanu ikhwanus syayatin, gitu kan? Wanita manapun yang memakai wangi-wangian lalu melewati sekelompok laki-laki agar mereka mencium wanginya, maka ia adalah pezina. Ibu penasaran, Ustaz, pezina teh kumaha? Nah, wanita manapun yang memakai wangi-wangian lalu melewati sekelompok laki-laki agar mereka mencium wanginya, maka ia adalah pezina. Butuh nggak penjelasannya ibu ini? Oke, nih. Satu, makna kata janiyah atau penzina dalam hadis. Menurut mayoritas ulama, kata zaniyah di sini bukan berarti pezinah dalam arti hukum hudud, tetapi sebagai bentuk penegasan keras tahdir atas dosa besar yang dilakukan wanita karena memancing syahwat laki-laki dengan aroma tubuhnya. Kan beda parfum laki-laki dengan perempuan. Ini adalah zina ghair, hakiki zina secara maknawi, bukan secara fisik. Imam Nawawi rahimahullahu, maksud dari zaniyah adalah orang yang berbuat sesuatu yang dapat mengantarkan kepada zina, gitu dengan menimbulkan fitnah dan syahwat. Tiba-tiba laki-laki lagi ngumpul, ada perempuan pakai parfumnya khusus. Katingali, kabayang, kacipta, bahaya. Begitu. Kermah laki-lakinya berpenyakit hatinya, tidak langsung istighfar, tambah perempuannya yang menampakkan engkau saya 11-12. Gitu ya. Terus hukum wanita memakai parfum saat keluar rumah. Disepakati oleh mayoritas ulama bahwa boleh memakai parfum untuk suami di rumah, haram jika keluar rumah dan tercium oleh laki-laki non mahram. Hadis ini menunjukkan haramnya seorang wanita keluar rumah dengan memakai parfum yang menyengat jika aroma tersebut sampai kepada laki-laki. Nyari misalkan, kan kalau saya misalkan dengan ibu-ibu kan nggak terlalu dekat, kan nggak kecium. Tapi ya mau ibu sakiu langsung, ya aroma si ibu gitu kan. Bau kelek ting ulah nyiksa batur. Gitunya ya tuh sedang well MBK. Gitu kan, MBK tuh ada singkatannya. Enggak, sini balai dogu galon. Begitu ya. Jadi jangan terlalu menyengat lah. Oke. Syekh Yusuf Al-Qardawi dalam fatwa-fatwa kontemporer juga menegaskan, Islam tidak mengharamkan kecantikan
atau wewangian secara mutlak tapi melarang penggunaannya di tempat umum yang bisa menimbulkan fitnah. Itu catatannya. Kalau ibu hanya sekedar bajunya supaya nggak bau, akan menimbulkan fitnah nggak? Tidak kan? Tapi kalau ibu parfumnya semprot, 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 wah udah itu. Itu yang nggak boleh. Begitu ya. Nah, 7, tidak untuk pamer atau tabarruj. Tabarruj itu ini bu, berhias berlebihan untuk dilihat dan dipuji. Kan sekarang tuh banyak bujuru teh ketika wanita kurang bodas disinggung. Nah, termasuk hijab syar'i tanpa make up tebal, gaya glamor, pose sensual, ngelel letak, gitu kan? Ngadudut letak. Ibu hati-hati dengan penyakit ain. Penyakit ain itu muncul ketika kita posting foto ada keinginan untuk dipuji oleh orang. Ketika itu kan muncul ain. Tapi kalau ibu posting foto tanpa niat ada ria, itu insya Allah aman dari ain. Begitu ya. Jadi innamal a'malu binniyat. Nah, ini kembali pose sensual itu kan ya gitulah. Ustaz sok ningal ayeuna mah sanu teu ninggal atuh salewat ge aya we gitu kan. Sok ditinggal teras nyontuh tuh. Nah, teu ditinggal teras ge aya deui. Istighfar deui abi teh sok kumaha Bu? Astagfirullah gitu kan. Saking kuseueurna. Begitu. Al-Ahzab. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyah. Dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dahulu. Orang-orang jahiliyah dahulu. Nah, penegasan Imam Albani, hijab yang benar adalah yang menutup aurat secara sempurna. Cek saya teteh. Sempurna. Oh, Anda the backbone. Iya, tuh. Bukan hanya menutup fisik tapi juga menjaga pandangan dan kesan. Hijab dalam Islam bukan hanya sekedar penutup kepala atau kerudung, tetapi sistem berpakaian yang menyeluruh yang menjaga aurat, kesucian dan martabat wanita. Ini kata Syekh Imam Al-Albani. Baik, masuk kepada bagian 3, hukum cadar dalam Islam. Nah, dan berapa bercadar? Teh 1. Ada lagi? Itu mah masker, saya cadar. Masker, cadar. Nah, ini sekarang kita gimana nih? Pandangan madhab, dalil dan sikap bijak bagi yang bercadar ataupun yang tidak bercadar. Pandangan ulama mengenal cadar nih, mengenai cadar. Jumhur ulama Hanafi, Maliki, Syafi'i, Syafi'i, Bu. Gitu ya. Imam Syafi'i sunnah atau anjuran. Mazhab Hambali dan sebagian ulama kontemporer wajib di zaman fitnah. Yusuf Qaradawi tidak mewajibkan tapi menghormati yang bercadar. Gitu para ulama. Jadi lihat sikonnya. Ada nggak ibu mendengar perempuan nggak boleh sholat berjamaah ke masjid? Pernah? Memang di zaman dulu ada larangan. 1, akses dari rumah menuju ke masjid nggak aman. Sok diganggu ku Yahudi. Kedua, saat sampai di tempatnya belum ada tempat yang pas untuk perempuan. Tapi kalau sekarang ibu mau sholat berjamaah ke masjid silakan, tapi dengan syarat. Tadi tidak tabarruj, gitu kan? Silakan. Jadi tidak mengekang, tapi harus tahu batasan. Baik. Catatan penting nih tentang cadar. Tidak boleh mencela muslimah bercadar. Karena itu bagian dari bentuk kehati-hatian. Tidak boleh mencela muslimah yang tidak bercadar namun berjilbab syar'i. Karena tidak ada ijma' atau keputusan bersama yang mewajibkannya. Deal? Deal, ya. Begitu. Jadi kalau ada yang melihat bercadar, tidak boleh dicela. Karena dia sedang menjaga. Ingin lebih hati-hati. Begitupun yang bercadar melihat wanita yang berhijab berjilbab syar'i, ya sama. Ini juga memang tidak ada kewajiban secara menyeluruh bahwa
cadar itu wajib. Begitu ya. Bahkan ketika kita tawaf itu harus dibuka cadar itu. Kenapa? Pilih ayat wanita jadi-jadian. Nyamar. Ya, nyamar. Akhirnya harus dibuka. Begitu. Dalil pendukung cadar ini surat Al-Mu'min ayat 59 ya. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Itu sebagai bentuk kasih sayang Allah. Gitu. Jadi Nabi itu diperintahkan oleh Allah ke istri-istri Nabi. Nabi setelah Siti Khadijah wafat, ada berapa istrinya? Ada berapa? Ada 9, ada 11. Total semuanya? Kenapa dulu Nabi banyak? Sedangkan di Al-Quran hanya masna wa sulasa wa ruba'. Wah, cerdas Ibu. Jadi semua perempuan yang dinikahi oleh Nabi itu punya kepribadian yang berbeda, dan Nabi bagaimana cara mengatasi perempuan itu. Akhirnya hiji laki-laki punya satu istri tapi tak hafal karakter istri. Nah, jadi riweuh akhirnya. Dan Nabi mah mengajarkan untuk semuanya. Dan jangan disamakan Nabi dengan umatnya. Tapi samakan dengan Nabi yang lain. Nabi Daud berapa istrinya? 100. Tapi bisa puasa Daud kan? Ya mah hiji tara puasa. Riweuh deui nya. Itu Nabi Daud 100. Ini ada kisah unik, Bu. Nabi Daud itu kan punya 99 istri asalnya. Nah, terus beliau itu kan membaca kisah bagaimana nabi-nabi terdahulunya itu mendapatkan ujian yang sangat berat. Lalu di dalam hatinya mengatakan, kok saya nasibnya nggak sama ya seperti nabi-nabi terdahulu, di mana mereka diuji, dikejar-kejar, mereka diuji dengan banyak diperangi dan sebagainya. Nabi Daud malah jadi raja. Apa ujian saya ya gitu. Nah, setelah itu Allah mengizinkan iblis untuk menggoda Nabi Daud. Dengan cara apa? Dengan cara berubah jadi burung yang sangat indah, yang ketika dilihat oleh Nabi Daud itu Nabi Daud tertarik. Dan akhirnya pandangan Nabi Daud itu lihat burung itu. Ketika mau ditewak, kibar. Mencok lagi, tewak, kibar. Sampai akhirnya masuk ke satu kawasan yang di dalamnya itu keluarga jenderal dengan istrinya. Dan pada waktu itu para jenderalnya sedang melakukan ekspansi. Secara tidak sadar Nabi Daud itu masuk lagi. Dan pada waktu itu ada salah satu istrinya jenderal yang mandi di luar. Karena kan dulu mah rumah teh kamar mandi sok di luar ini. Mandi di luar, udah gitu Nabi Daud nggak tahu ada perempuan. Pokoknya mah fokusnya itu kemana? Ke burung, udah indah. Nah meren, perempuan itu kaget. Aya kalangkang. Laki-laki. Padahal suami-suami mereka itu sedang pergi. Nggak mungkin ada yang bisa masuk kecuali raja dengan panglima. Akhirnya penasaran ngeliat si perempuannya itu nolol. Pas nolol, hadap-hadap jeung Nabi Daud. Langsung Nabi Daud pergi. Ketika pergi kabungbulengan Nabi Daud. Kabungbulengan ku eta perempuan teh. Tiap ini ingat deui. Kabungbulengan. Begitu. Udah gitu, apa yang terjadi? Dia tahu suaminya kan sedang dinas.
beres tuh ekspansi. Tolong bilang, misalkan namun di Malaysia, beres di Malaysia, ke Thailand. Laporan sudah di Thailand, ke Myanmar. Terus si laki-lakinya itu, suami itu disuruh dinas ya terus gitu. Suruh melakukan perluasan wilayah. Karena berharap syahid dinikah. Ku Nabi Daud teh. Beliau nggak menyadari bahwa itu ujiannya. Itu ujiannya. Akhirnya betul suami dari perempuan itu syahid. Perempuan itu jadi janda. Lama dilamar sama Nabi Daud, dinikahi. Jadi pas 100. Gitu. Sampai sana Nabi Daud masih, ya benar kan? Seorang pemimpin nyuruh itu untuk perang, benar nggak? Benar kan? Menikahi setelah tidak punya suami, benar nggak? Tapi bagi Nabi itu nggak cocok. Begitu. Itulah ujiannya. Itulah ujiannya. Dan Nabi Daud sampai sana nggak menyadari. Sampai akhirnya datang 2 orang menemui Nabi Daud. Ngadu. Cing, gimana menurut pendapat raja? Saya itu punya 1 ekor kambing, dia 99. Tapi dia maksa agar yang 1 kambing ini buat dia biar pas 100. Refleks kan Nabi Daud. Teu meunang kitu, sarakah eta. Hiber langsung ke malaikat langsung Nabi Daud menyadari kesalahannya dan akhirnya menulis di tangannya itu dosanya itu. Jadi setiap kali mau minum ngambil ingat tobat, nangis deui. Mau makan ingat itu lagi, itu padahal hiji dosa nate eta ujian nate. Saya juga bukan berarti nggak mau di sini nulis loba teuing gitu. Itu kudu ditulis. Banyak ting gitu, tasalah. Nabi Daud kan hiji jelas gitu. Itu godaannya. Jadi ujian itu akan selalu ada, baik yang manis maupun yang pahit. Aya wae. Tapi uniknya orang-orang soleh itu ketika sudah melakukan kesalahan dan diingatkan, dia langsung bertobat kepada Allah. Begitu pula ibu-ibu misalkan dulu pernah punya pengalaman terbuka pakaiannya, sekarang sudah berubah. Atau misalkan masih setengah-setengah, misalnya ke pengajian hunkul, ngabi teh nganggo jilbab teh, ari pas moe mah biasa we lek bong deui ustaz, nah gitu nya. Demi hararudang gitu. Nya atuh tidak ada kata terlambat. Tidak ada kata terlambat untuk menutup aurat. Sok sanaos eta di halaman, tetap aurat ibu harus ditutup. Aurat ditutup demi kehormatan, kitab Al-Quran didaulakan. Gitunya cek nasi datang. Bentar sorana udah ngakeol. Baik. Hadis Asma binti Abu Bakar. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Asma binti Abu Bakar pernah masuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengenakan pakaian tipis. Maka Rasulullah berpaling darinya dan bersabda, "Wahai Asma, sesungguhnya jika wanita telah mengalami haid, maka tidak pantas terlihat darinya kecuali ini dan ini." Beliau menunjuk wajah dan kedua telapak tangannya. Nggak pantas kecuali ini sama ini. Oke? Iya. Begitu, ya. Sikap adil dalam menyikapi perbedaan. Jangan jadikan cadar sebagai standar ketaatan mutlak. Tidak semua tempat dan kondisi sama hukumnya. Yang utama adalah tutup aurat sesuai syariat, niat karena Allah. Yang Allah nilai adalah ketaatan, bukan model busananya. Ibu mau pakai hitam semua, mau pakai ada hijau, pernak-pernik dan sebagainya, boleh. Begitu ya. Asal jangan yang transparan, yang membungkus, yang mencolok. Dan akhirnya setiap laki-laki memandang ibu terpesona dengan syahwatnya. Jadi bahan objek laki-laki yang memiliki penyakit di hatinya. Gitu ibu ya. Kesimpulannya apa? Hijab hukumnya wajib dengan syarat-syarat yang ditetapkan syariat. Cadar adalah perbedaan pendapat. Mayoritas mengatakan sunnah, sebagian mengatakan
Wajib. Semua bentuk penutup aurat yang sesuai syariat adalah bagian dari ibadah, bukan hanya budaya. Ibu, ketika ibu sekarang pakai tutup aurat kayak begini, ya, ibu itu sedang ibadah. Berarti sedang melaksanakan perintah Allah. Siapa yang melaksanakan perintah Allah dapat pahala nggak? Dijauhkan dari dosa nggak? Tapi sebaliknya, ketika ibu buka aurat, maka selama itu pula ibu sedang melakukan apa yang dilarang oleh Allah. Dosa nggak? Dosa. Maka bahagialah ibu yang saat ini sudah menetapkan ingin menutup aurat dengan baik. Karena selama ibu keluar bertemu dengan non-mahram, menutup aurat, maka selama itu juga ibu sedang melakukan ketaatan kepada Allah yang bernilai ibadah. Termasuk ibu nikah. Siapa di sini? Ibu teh udah berapa tahun nikah? Ada 40 tahun? Bapaknya masih ada? Meninggal ketika ibu 2012. 30 tahun lah ya ibu bersama. Berarti 30 tahun ibu ibadah tanpa henti. Itulah keutamaan menikah. Maka bagi para teteh-teteh yang belum menikah, karena dengan alasan Ustadz, saya takut mendapatkan laki-laki yang suka main game online, yang suka judol. Ini yang belum nikah, coba searching ya. Sekarang kan dunia maya. Kalau laki-lakinya itu suka main game online, apalagi terlibat judol dan pijol, meskipun cinta lebih baik hentikan. Ya, karena nikah itu bukan hanya sekedar cinta, tetapi harus memilih siapa yang membawa ke surga. Oke ya? Begitu. Lihat nama babari. Aduh, kode ya Amin. Yang menikah itu bukan dengan cinta. Menikah itu bukan sekedar dengan cinta, tetapi menikah harus dengan pasangan yang akan membawa kita ke surga. Begitu. Perhatikan tuh itunya, lihat historinya, dia searching apa, dan lain sebagainya. Dan juga nggak usah banyak takut. Aduh, takut saya. Ini sekarang kan Ustadz banyak laki-laki yang mentalnya itu gampang marah, dan lain sebagainya. Begitu kan. Nah itu minta kepada Allah itu, ya Allah, pilihkan yang terbaik yang akan menjadi imam yang akan membawaku kepada keridhoanmu. Mohon kepada Allah kayak begitu. Jadi ada film bagus dulu namanya itu Ketika Cinta Bertasbih. Yang memainkannya itu adalah Anna Ataponisa dengan Abdul Khairul Azan. Nah, itu bagus. Ketika Cinta Bertasbih. Wah itu. Atau sebelumnya ada ayat-ayat cinta. Kalau kemarin ada Perjalanan Pembuktian Cinta, kan perih ieu mah. Nyebunya perih eta mah. Aduh. Perjalanannya nanti akan ada film lagi. Perjalanan menemukan cinta yang tak bersyarat. Begitu ya. Bukan kumaha tidak bersyarat. Eta mah cinta Nabi Ibrahim, Nabi Ismail kepada Allah, yang cinta kepada Allahnya tanpa syarat. Baik, berikutnya, nah, hukum berhias ke salon dan memakai wig. Oke ya. Islam tidak melarang berhias, Bu. Islam adalah agama fitrah. Kecintaan terhadap keindahan adalah naluri wanita. Jadi kan perempuan itu kan artinya perempuan dalam bahasa Arab apa? Mar'ah. Jadi bukan Anisa ya. Kalau Anisa itu perempuan. Kalau satu wanita, mar'ah. 3 kaca. Kan wanita tadi kalau turun dari motor, dari mobil kan ngaca heula kan? Atau niup kerudung heula. Kan begitu. Tan ibu biasa niup kerudungnya punya. Ibu dan niup heula. Tapi yang mau dideplekin gimana tuh? Begitu. Nya dulu lah zaman ya para ibu-ibu lagi gadis pan kieu niup heula punya. Awas hati-hati, jarum jangan sampai di dia di kieu. Tiba-tiba kateleg kan bahaya, gitu kan. Saya dulu punya temen kayak gitu, kateleg jarum, aduh ya Allah. Asal ngerinya. Begitu. Sekarang kan banyak model-model kerudung. Dulu mah ada kerudung corona, kan aya tah. Terang teh kerudung corona anu langsung geuninnya langsung nutup ka dieu.
Itu betul orang yang digerakkan punya ide bisnis mah aya weh. Pingin simple tanpa masker, belilah kerudung corona. Aya nu kitu nya. Tapi memang bagi orang-orang yang punya ide bisnis itu selalu ada. Ini zamannya corona misalkan. Masker tidak hanya sekedar masker, harus ada tali. Karena perempuan tuh pakai kerudung, jadi bikin tali-tali yang cute. Wah itu bagus semuanya. Otak bisnis mah gitu, selalu ada. Baik. Terus lagi, sesungguhnya Allah itu indah dan mencintai keindahan. Hukum berdandan dalam Islam. Dandanan untuk suami di rumah dianjurkan dan berpahala. Sebagian ulama menyatakan berhias untuk menyenangkan pasangan adalah ibadah. Ya, meskipun misalkan ibu harus berkorban dulu nggak apa-apa. Kan biasanya ketika suami pulang misalkan yang dipakai oleh ibu kan daster gitu kan. Daster. Udah gitu masih kene aya aroma lauk asin gitu. Jadi ketika suami mau meluk teh kita asal di dapur gitu. Tapi nya ibu ge ulah ngalawan. Matakna teangankeun tukang masak nih orang bisa damdan. Ulah kitu oge tenang. Maka bagi suami itu enggak terlalu banyak menuntut begitu. Ya, satu dengan yang lain saling menghormati, saling menjaga perasaan. Betul enggak? Kalau di PPA itu ada satu kalimat yang akan membuat bahagia dan satu kalimat yang akan membuat derita. Satu kalimat apa? Sok, ada yang tahu nggak? Satu kalimat yang akan membuat bahagia dan satu kalimat yang akan membuat derita. Yang akan membuat derita itu adalah aku yang benar, kamu yang salah. Apa bu? Kamu yang benar? Aku yang benar, kamu yang salah. Satu kalimat yang akan membuat bahagia. Aku yang salah, kamu yang benar. Tapi nggak usah diucapin. Contoh, ada suami yang biasanya tiap pagi itu diambilin air sama kopi. Ya kayak di sini cuman belum ada kopinya. Nggak apa-apa lah. Karena memang kopi saya khusus. Nah, kode. Ya. Kode teh Ica. Tapi nggak apa-apa, ini juga cukup ini cai bodas bukan cai herang. Biasanya dibawain tuh. Si suami tersinggung. Waduh, ini rumah tangga kok belasan tahun nggak ngerti suaminya ingin minum kopi tapi kok nggak ada misalnya. Akhirnya marah. Mah, gimana sih ini kan kopi biasa mah. Aku yang benar, dia yang salah. Kata istrinya, aku yang benar, suami saya yang salah. Ambil sendiri atuh. Kamu gak lihat aku ini lagi repot. Kok melawan kamu ya? Kamu yang nyuruh-nyuruh, kamu akhirnya ribut. Itu yang dikatakan dengan rumah tangga guludug. Dordar wae gitu. Tapi bedain dengan begini. Duh, istri kok belum ngambilin air ya? Ambil sendiri. Oh ya, aku yang salah, istri yang benar. Harusnya saya nggak nunggu istri karena istri lagi sibuk. Akhirnya dia ngambil. Istrinya juga sama. Astagfirullah, duh lupa nih. Si bebek belum dikasih minum dan kopi dan hui dan sampo dan lain sebagainya. Dia menyesali itu, menyesali. Aduh, mohon maaf nih, teteh ini nggak apa-apa. Akang yang salah. Enggak, teteh yang salah. Akang yang salah. Teteh. Nutik dong ribet. Atas di jero hati. Cekak. Gitu. Jadi nggak usah diungkapin. Aku yang salah. Aku. Akhirnya ada lagu. Aku yang salah. Masya Allah. Punten banyak heureunya. Baik. Sekarang dalam athar disebutkan, sebagaimana kamu ingin istrimu tampil menarik untukmu, maka hendaknya kamu pun tampil menarik untuknya. Karena mah sok saimbang, bapak-bapak lamun di mar sok pakai kolor, juga naik mancing. Ibu-ibu sama di daster. Dan ketika keluar melihat alus kieu ieu. Si akang ieu cek perempuan teh gagah, karena pas melihat di imah burik. Dan makanya teh sontog wae jeung kolor bolong gitu.
Begitupun laki-laki, aduh beda ya kok. Istri saya di rumah nih asal puluh, melihat teman kerja nih asal gelalauing ki. Nah, kalau udah begitu kan bahaya. Maka memang sunnah laki-laki juga berpenampilan menarik. Jangan sampai ari keluar yang terik, ari ketika di dalam hurik gitu. Begitu. Dandanan di luar rumah atau di hadapan mahram haram jika tujuannya menarik perhatian atau tabarruj. Dilarang berdandan mencolok di tempat umum, termasuk memakai make up tebal, lipstik menyala, parfum menyengat. Mereka mana atuh gaya? Kan begitu, cek barudak mah. Kemana tuh gaya? Al-Ahzab ini. Nah, ini di dalam surah apa itu? Al-Ahzab ayat 33 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyah ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. Artinya apa? Baca Bu. Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dahulu dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu wahai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Nah, hikmah dan implementasinya apa ini Bu? Tetaplah di rumahmu artinya apa? Utamakan peran rumah tangga dan kehormatan. Aplikasi zaman sekarang apa? Tidak keluar rumah tanpa alasan syar'i atau darurat. Ibu ngaji ke sini alasan syar'i bukan? Boleh nggak? Boleh. Jangan bertabarruj seperti jahiliyah, jangan memamerkan kecantikan dan tubuh. Aplikasi zaman sekarangnya apa? Hindari make up tebal, gaya seksi, pose provokatif di media sosial. Perintah taat dan bersih dari dosa agar wanita ahlul bait menjadi teladan. Kaum muslimah menjaga kesucian dan kehormatan sebagai ciri wanita mulia. Ini hikmah dan implementasi dari ayat tersebut. Islam tidak mengurung wanita, Bu. Islam memuliakannya. Larangan tabarruj bukan membatasi gerak, tapi membentengi dari kehinaan dan objek syahwat. Setuju? Seorang wanita muslimah mulia bukan karena kulit yang terlihat, tapi karena iman yang dijaga. Keren nggak Islam, Bu, ngaturnya? Coba, Bu, kalau misalkan bukan ini, wah repot. Ya, orang Afrika gimana, Bu? Punten kulitnya kan hidungnya teh juga acuk ibu. Maka saya mah ketika pingin disebut putih lamun keur umroh ngagabung we jeung mereka panggodasna saya. Panggodasna nah hiji jeung orang Turki wah minder teu marancung gitu nya. Tapi alhamdulillah saya dikasih hidung enggak terlalu mancung karena kalau terlalu mancung boros oksigen nantinya. Enggak bercanda ini Pak ya. Hukum kesalahan kecantikan boleh dengan syarat tidak membuka aurat di hadapan wanita yang tidak amanah atau bukan muslimah karena bisa menimbulkan fitnah. Kalau ini bolehnya, tapi jangan sampai mau kelek bongke diceritakan di foto. Aya nama aya CCTV kumaha. Ya, ibu teh sudah menjaga dengan baik tiba-tiba tersebar foto ibu. Saya Bu ada di IG banyak perempuan yang nge-WA, yang nge-DM tapi saya curiga ini bukan perempuan. Ini laki-laki, tapi nyokotan foto perempuan lain.
Apalah tuh dina bahasa oge ieu mah jaluk teu ditanggapi. Perempuan lagi mau ditanggapi gitu kan, enggak yang kenal mah wajah kenalan, nge-DM salah. Ah, nanaonan. Ieu mah laki ieu mah. Nyamar. Pingin apa sok? Nya pingin ditransfer weh. Gitu. Ustaz nih suudon enggak banyak kasus. Ibu-ibu ge kade. Nanti ada ini flirting, nanti bahasa flirting. Tidak melakukan perbuatan yang menyambung rambut, mencukur alis, membuat tato atau perubahan permanen yang dilarang. Tidak bercampur laki-laki. Tidak bercampur laki-laki. Jadi no sok ka salon awas nih bisa aya laki-laki. Ustaz da ieu mah gemulai gitu kan. Entong sami lalaki teh. Wani diadukeun. Gitu nya. Catatan, salon khusus wanita yang dijaga hijab dan keamanannya diperbolehkan untuk perawatan halal seperti memotong rambut, keribat, blur. Siapa di sini yang daerah Ujung Berung ada? Kalau di daerah Ujung Berung ada tuh salon Naila. Nah, itu salon kecantikan wanita. Rukonya ada 2, tingkat 2. Nah, saya suka ngajar di sana gitu. Ngajar promosi ya. Iya. Ngajar di sana ya. Gitu. Nanti Jumat besok di sana. Gitu, Bu. Ada harga khusus lah gitu ya. Harga khusus, ya khusus. Hukum memakai wig, rambut palsu. Ini haram karena termasuk wasal as, menyambung rambut yang dilarang. Nabi bersabda, Allah melaknat wanita yang menyambung rambutnya dan yang meminta disambungkan rambutnya. Wah, ya Bu, disambungkan rambutnya. Karena pingin terlihat. Karena cantik itu definisi komoditi anak itu yang dikatakan wanita cantik itu ketika rambut tanpa ketombe, lebat hitam sampai ke bawah, kulit glowing. Itu yang definisi wanita cantik yang ada di media. Jadi punten nu rambutna ipis mah teu geulis gitu. Hoyong digitukeun? Henteu, padahal mah Islam memandang keimanan. Catatan tambahan, meski tujuannya hanya mempercantik, larangan ini berlaku umum. Dikecualikan jika memakai penutup kepala palsu karena kebotakan total, misalnya karena kanker dan tidak menyerupai rambut asli secara penuh. Sebagian ulama membolehkan dengan syarat tidak menipu dan tidak berniat tabarruj. Tapi ini pun ada batasan untuk tetap menutup aurat. Intinya untuk perempuan dengan perempuan lagi. Bagian 5, sedikit lagi, prinsip utama dalam berhias, Bu. Berhias dalam Islam bukan dihapus, tapi dijaga tempat dan niatnya. Ibu berhias niatnya buat apa? Apakah buat menarik perhatian lawan jenis atau memang karena Allah menyuruh ibu supaya rapih gitu? Gitu kan. Piraku ibu teh nyari keluar ku kuluhuan. Nah eta can mandi, habi masih tabaruz. Aku jorok nu kitu mah. Idenya eta nah make kerudung warna koneng, ari baju warna beureum, ari rok warna hejo. Itu ulah nyirikeun teuing bisa loba tertarik ka orang. Justru bakal baru ningalikeun. Baru ningalikeun. Kita dek parade, dek pangaosan gitu. Gitunya bangga eta mah kan dipas-pas. Da bagi ngepas-ngepas. Oh iya acuk ieu, kieu kan pas. Untuk yang warna hijau, yang warna koneng misalkan kan, rek pengajian, main sirkus ustaz gitunya. Baik, untuk suami berpahala, Islam mendorong wanita berhias untuk suaminya di rumah, termasuk ibadah jika diniatkan untuk menjaga pernikahan. Sebaik-baik wanita adalah yang menyenangkan suami saat dipandang. Siti Khadijah itu kan waktu itu Nabi menerima wahyu, ya. Ketika menerima wahyu itu, malaikat Jibril menyerupakan wujudnya yang asli. Sampai akhirnya Nabi itu gemetar. Ketika pulang ke rumah, gemetar, deg-degan karena baru melihat malaikat dengan wujud yang asli. Ketika dibukakan pintu oleh Siti Khadijah, maka setengah rasa takutnya itu hilang. Dan ketika Siti Khadijah mengucapkan kalimat itu menenteramkan jiwanya, maka setengahnya lagi hilang. Itulah istri solehah. Mudah-mudahan ibu pun bisa mengikuti jejak seperti itu. Tidak seperti kebanyakan wanita, suami di luar keliru masalah, balik ka imah ningali ibu jeung istri was. Pas diomongan tok tambah jadi double gitu ya. Muncullah captionnya itu apa? Kepada para wanita jangan memarahi suaminya
Karena ketika dia membujang, yang dipikirkan hanya dirinya. Tapi ketika dia sudah menikah, yang dipikirkan banyak hal. Dibalas dia ku awewe, begitupun untuk kaum laki-laki. Janganlah banyak memarahi istrinya. Karena dulu dia bisa bebas mandiri, bisa beli mentaka kolotna, ayeuna mentaka salaki hararese. Makanya akhlak kepada semua istri. Oh, ayeuna mah siri balas begitu teh. Rame tah anu kitu, Bu, aku yang benar, dia yang salah. Begitu ya. Bu, ini hebatnya perempuan itu. Siti Hajar sama Nabi Ismail kan itu dipisahkan tuh sama Allah ya dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim di Palestina. Kan kalau mau ke Arab itu harus lewat Jordania, Bu. Pintu masuk ke Aqsa itu Jordan. Ya, harus ke Jordania. Nah, jadi di Masjidil Aqsa itu ada 3 wilayah. Ada yang khusus orang Palestina, itu di Gaza. Ada yang khusus orang Israel, itu di Tel Aviv. Dan ada yang 2, Israel dan Palestina, ada itu di Baitul Maqdis. Nah, yang dibombardir itu yang khusus Palestina. Kalau yang di Tel Aviv itu nggak dibom, dan numanehna nggak bom. Kalau yang di Baitul Maqdis, nah itu nggak dibom. Kenapa? Karena ada orang mereka. Untuk masuk ke sana itu harus melalui Jordan. Di Jordan itu ada sahabat Nabi yang sampai sekarang belum meninggal. Padahal sudah 1456. Ada satu sahabat Nabi yang belum meninggal. Dan itu satu-satunya. Ada yang tahu nggak? Pohon Sohabi. Itu sahabat Nabi. Maka dikatakan dengan pohon Sohabi. Itu ada di Jordan. Nah, bayangin Nabi Ibrahim alaihissalam dari Palestina ke Mekah itu bisa berbulan-bulan untuk menempatkan Siti Hajar dengan Nabi Ismail di sana. Udah gitu, pulanglah Nabi Ibrahim. Singkatnya, setelah lama baru balik lagi. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Setelah lama meninggalkan Nabi Ismail dan Siti Hajar, tiba-tiba datang menemui Siti Hajar, datang menemui Nabi Ismail dan mengatakan, "Wahai anakku, aku bermimpi menyembelihmu. Fanzur madza tara. Coba pikirkan bagaimana pendapatmu." Bayangin, udah meninggalin pas datang hayang mencit cok kumaha. Kalau ibu yang jadi Siti Hajar dan Nabi Ismail, ruas mah, "Ai bapak teh ka mana wae?" Nabi Ismail kok kenapa bisa taat? Bahkan mengatakan, "Qala ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallahu minas sabirin." Wahai bapakku, laksanakan apa yang diperintahkan Allah kepadamu, insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Kok bisa begitu Nabi Ismail? Karena ada peran dari Siti Hajar membranding bapaknya ke anaknya. Bapakmu itu nabi, bapakmu itu orang yang baik, bapakmu itu orang yang bertanggung jawab. Kita di sini itu karena diperintahkan Allah, bukan karena ingin bapakmu. Akhirnya Nabi Ismail pun mengenal sosok ayah yang sempurna itu dari ibunya. Maka ketika diminta, langsung tuh bondingnya terbentuk, siap bapak. Kan beda dengan perempuan zaman sekarang, yang salaki zaman sekarang. Ya, ujang lamun kawinnya kade tah. Ulah juga si mama. Kunaon? Bapak geyeur na ieu teh. Tanggo situ teh ngobrol ujang. Boga si Neng. Kadenya, kade naon mah naon naon. Mun neng salaki tong jiga bapak maneh. Mama ge sebetulna mah menderita hirup teh. Akhirnya ngasih perempuan teh ningali sosok lalaki teh. Si jiga bapak abi. Laki-laki sama, aduh sih juga inung abi, sieun bawel. Tapi lihat Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar, dua-duanya mengedifikasi pasangannya. Kata Siti Hajar begini ke anaknya, Nabi Ibrahim pun mengedifikasi Siti Hajar kepada Nabi Ismail, maka menjadi anak yang saleh. Wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin rabbi habli minas salihin. Nabi Ibrahim berkata, saya harus menemui Tuhan saya akan meminta petunjuk kepadanya. Wahai Rabbku, rabbi habli minas salihin, karuniakanlah, berikanlah kepadaku anak yang soleh. Nah itu kan doa, membranding. Itu ibu-ibu penting untuk kita membranding suami ibu ke anaknya. Jangan sampai anak ibu
dikasih asupan bahwa suaminya itu begini-begini, nanti bakal loba kasihan. Kenapa kamu belum nikah? Saya takut menikah itu. Kenapa? Ibu saya juga menderita punya suami kayak bapak saya. Tak semua laki-laki eta cek Megi E. Kadang Bu, orang itu senang mengeneralisir. Ada perempuan, semua laki-laki itu buaya. Bapak kamu? Oh enggak, kecuali bapak saya. Kakek? Oh enggak, gitu. Ketika saya tanya, misalkan, ada berapa laki-laki yang kamu kenal? Ada 1000? Enggak sih. 100? Ya ada lah. Dari 100 itu, siapa yang pernah punya hubungan spesial? Ada 50? Enggak ada. Ada 20? Enggak ada. Ada 10? Enggak ada. Ada 5? Enggak ada. Ada 3? Ya segitu. Berarti bukan semua laki-laki. Hanya 3 orang itu aja yang buaya. Gitu kan. Rata-rata orang itu seneng mengeneralisir. Kayak anak, aku nggak mau sekolah. Kenapa? Teman-temanku jahat. Tanya sama ibu. Ada berapa teman di sekolahnya? Ada 200? Di kelasnya? Nggak ada. Ada 50? Nggak ada. Ada 25? Ada sih. 25 itu semuanya jahat sama kamu? Enggak. 20? Jahat? Enggak. 10? Enggak. 5? Enggak. 1? Itu aja, berarti bukan semua teman kamu. Jangan sampai kita membiasakan diri mengeneralisir. Betul nggak? Harus jelas nih TO-nya siapa. Oh, TO juga di KPK awalnya. Target objek. Begitu Ibu. Aduh, tekarawas waktu tanya. Kesimpulan praktis untuk suami dianjurkan berpahala Ibu ya. Setiap ibu berdandan yang bagus di hadapan suami, insya Allah berpahala. Meskipun si kebete Ustad nilai riuh nih teh, can nyusuh, can ngubah wadah, can moe, can nisrika, adek berdandan dek menihara riuh nih. Can budak yang minta susu, yang minta nagot, yang minta cireng, yang minta batagor, riuh nah Ustad. Nya atuh, cing sabar. Jangan baby blues. Ya. Suaminya yang harus paham juga. Begitu. Untuk pamer di luar haram, berdosa. Untuk kerapian biasa boleh asal wajar dan tidak mencolok, ya. Baik, refleksinya, seindah-indah wanita adalah yang tahu kapan dan untuk siapa ia berhias. Iman yang menjaga lebih mulia dari kecantikan dan dipertontonkan, ya. Iman yang menjaga lebih mulia dari kecantikan yang dipertontonkan. Iman. Ya. Dan terakhir, batasan aurat dan interaksi dengan non-mahram, Bu. Apa itu mahram? Mahram orang yang haram dinikahi secara permanen. Karena apa? 1, nasab, ayah, anak, saudara, paman. Kemarin saya bersyukur, alhamdulillah, grup komunitas nikah saudara di penjara. Ada itu sensasi dengan saudara itu. Ya Allah, ya Karim. Kalau an'am balhum adol, seperti binatang bakal lebih hina lagi dari binatang ternak. Piraku eta adilan cek kikituan. Nah, Ustaz kikituan ini bobogohan. Rodo itu sepersusuan. Ada seorang ibu-ibu Ustaz, sepertinya saya mau bercerai dengan suami saya. Kok kenapa? Secara tidak sengaja suami saya minum air susu saya yang seharusnya untuk suami saya. Saya ketawa, astagfirullah. Ibu, itu sampai kenyang nggak minum susu ibunya? Enggak. Enggak. Jadi Bu, itu usia suami Ibu berapa tahun? Ya sama dengan saya tuh Ustaz, 37 nah gitu. Nah gini Ibu ya, takut khawatir salah. Jadi yang dikatakan dengan saudara sesusu itu bukan karena suami Ibu nyedot. Punten ya. Punten yang belum nikah. Itu mah nggak akan kenyang. Nah, jadi yang dikatakan dengan saudara sesusu itu ada 2 syarat. 1, sampai kenyang. Dan itu pun 5 kali. Yang kedua, usianya tidak lebih dari 2 tahun. Jadi kalau mesti 27 mah tuh. Begitu. Jadi yang dikatakan dengan saudara sepersusuan itu apa, Bu? 2 tahun maksimal dan sampai kenyang. Memang terkenyang. Gitu. Si ibu mah. Punten ya, kayak Ica di Sisirian. Ini mah karena memang kan gini, si ibu ini tuh karir. Jadi disedot, dikana kulkaskeun.
Suami nanti minum gitu. Stok ASI gitu kan. Stok ASI, dan akhirnya dia mengatakan suami saya berubah statusnya jadi saudara sesusu gitu. Kan ada ya wanita yang kerja pakai stok ASI dilebukin sama suaminya, dan akhirnya dia mengatakan suami saya berubah statusnya di saudara sepersusuan dengan anaknya. Nggak bisa begitu, maksimal 2 tahun begitu ya. Ayo saudara sepersusuan itu 2 tahun maksimal, dan ketika dikasih ASI kenyang untuk keketapan keneh ya. Siapa itu non mahram? Laki-laki ASI bukan suami atau mahram saya, non mahram ibu. Contoh sepupu, ipar, teman, guru, tetangga. Ipar adalah maut. Wah, bikin kayak filmnya kan? Ibu apa meren? Nah, kenapa ipar adalah maut? Gitunya. Tetap ke ipar itu harus begini ya. Ke ipar begini. Jangan cium cipika-cipiki, jangan. Baik tidak usah dia ngus ini ngus aki-aki nama hayang. Ibu nama hayang mah isi aki mah hayang. Gitu. Ya punya tetap ipar kiwe teteh. Baik aku udah salaki teteh maneh itu kiwe. Gitu. Ipar adalah maut. Ngerinya. Mahram boleh interaksi longgar, tidak wajib hijab kalau mahram. Non mahram wajib jaga batas komunikasi penampilan ya. Mengetahui mahram adalah bentuk penjagaan diri dan keluarga. Nah, batasan aurat wanita terhadap non mahram menurut jumhur ulama, aurat sebenarnya seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Ini illa ma dhahara minha, kecuali yang biasa nampak darinya. Sebagian ulama anjurkan cadar di zaman fitnah. Aturan interaksi dengan non mahram tidak khalwat itu berduaan. Misalkan laki-laki ini perempuan berduaan. Nanti ada khalwat online juga ada. Tidak menyentuh fisik, jangan. Fisik jangan. Tidak tabarruj, tadi ya sudah jelaskan. Tidak melunakkan suara. Ketika ada yang telepon, Assalamualaikum, apakah benar dengan Ibu Sinta? Iya. Ulah. Jawab aja, apakah benar dengan Ibu Sinta? Ya, saya sendiri dengan Ibu Sinta. Begitu. Ulah sesorongot, ya saya Sinta, ya naon maneh, ulah gitu, oke. Rewas. Ya, biasa we. Ulah melunakkan suara. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Ulah. Alhamdulillah khair. Gitu aja seperlunya, ya. Tidak bercanda berlebihan baik offline ataupun online. Nah, etika online, medsos dan chatting nih Bu, ini penting ya. Dari dunia digital dan keadaan umum. Dunia digital adalah bagian hidup modern. Batas syar'i tetap berlaku di media sosial ya. Kaidah pergaulan online juga bagian dari interaksi syar'i. 1. Hindari menampilkan foto diri menggoda. Hindari selfie atau mirror selfie yang menonjolkan wajah, tubuh, dan gaya. Ini mah langsung kayak diamati ya mas. Kamu mau pakai iPhone? Kan iPhone tuh langsung jelas eta mah sabaraha meter oge. Filter dan make up bisa menjadi fitur fitnah. Ini filter keun we teu naon aya jarawatan ge foto we. Ieu mah dimulus-mulus. Geus 70 tahun di foto gadis. Karunya bujang eta. Nah, ini bukan haram memotret, tapi haram bila niatnya ingin dilihat dan dipuji oleh non mahram ya. Jadi wajah mah kecuali lamun wajah wisuda eta naon temannya, wajah ke rapot gitu. Hindari chat pribadi tanpa keperluan, DM menjadi khalwat versi digital. Gunakan bahasa tegas, hindari emoji genit. Anu lope gini. Assalamualaikum Ustaz lope ka dieu. Susah ge leuwah. Bogoheun gitu terus. Lope ulah. Jangan melunakkan suara, sekarang bisa lewat gaya penulisan dan emoji. Itu ya. Biasa we. Caption dan komentar bermuatan flirting. Flirtingnya adalah perilaku atau ucapan yang bertujuan menarik perhatian lawan jenis secara romantis atau menggoda. Namun biasanya dilakukan secara halus tapi tidak langsung, dan seringkali tanpa niat serius untuk melanjutkan hubungan yang sah. Contohnya ini.
Menggunakan emosi genit tuh, lope-nya. Gitu. Terus pakai lope kieu. Terima kasih Ustaz jawabannya. Ting 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 ting. Eta mah ngaganggu pisannya kepada non-mahram. Ini caption bermasa menggoda, misalkan sendiri bukan berarti sepi. Woi, saya sendiri ini mana? Ya kan gitu. Yang suka cewek kalem mana suaranya? Kan ini gini. Enak di-treat, banyak tuh di-treat. Aku sudah sapa kamu kok kenapa nggak nyapa aku? Gitu kan. Itu kan saya tinggali, oh loba geuning bukan ka abi hungkul anu seto. Masih single tapi strong. Oh, kan ini informasi itu. Cantik natural ya. Akhirnya kan laki-laki mau komentar, iya cantik, di mana alamatnya kan gitu. Atau yang suka cewek berhijab, mana suaranya gitu kan. Ada kan yang kayak gitu teh ya? Nah, ini namanya apa? Tadi apa? Flirting. Atau memberi pujian fisik secara personal seperti kamu manis banget kalau senyum. Foto kamu bikin susah tidur nih. Nah, itu laki-laki ke perempuan. Kita atau perempuan ke laki-laki, ya. Gitu. Dalam Islam, flirting termasuk mukadimah atau permulaan menuju maksiat. Jika tujuannya menarik perhatian lawan jenis dan mahram, mengandung candaan, lirikan atau kata-kata manis yang memancing perasaan, maka janganlah kamu melembutkan suara agar tidak bangkit nafsu orang yang ada penyakit di hatinya. Kesimpulannya, nah, flirting dilarang dalam Islam jika dilakukan kepada non-mahram karena bisa merusak hati dan niat, membuka pintu zina, mengundang fitnah di dunia nyata maupun dunia maya. Jangan jadikan like dan follower sebagai tolak ukur. Jangan korbankan nilai hanya demi engagement. Itu tuh jadi hoyong wae pol. Kok kenapa yang nge-like sedikit? Kok kenapa yang view sedikit? Padahal aku sudah ngelel loh gitu. Meureun teu mayar gitu tuh mah. Mun mayar pasti lah ieu. Islam tidak melarang eksis di medsos asal jaga marwah. Setiap kontenmu akan menjadi saksi di hari kiamat. Jangan sampai like manusia menjauhkanmu dari ridho Allah. Jangan sampai followersmu yang banyak justru menggiringmu ke dalam neraka. Kesimpulan etika online muslimah, Islam mengatur dunia nyata dan maya. Muslimah bertakwa menjaga aurat dan citra digital. Sosial media bisa jadi ladang pahala atas sumber kehinaan. Tekarawas bu. Kaidah umum interaksi lawan jenis. Nanti insya Allah ini sebetulnya terakhir sebagai penutup bu. Sebagai penutup. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, dunia menilai dari penampilan luar, tubuh, followers, dan gaya hidup. Islam memuliakan karena iman, akhlak, dan ketaatan. Allah menilai hati dan amal, bukan kulit dan citra. Standar kemuliaan muslimah, busana syar'i sama dengan benteng, bukan beban. Oke? Menjaga adab sama dengan perlindungan, bukan kekakuan. Menutup aurat sama dengan keanggunan sejati, bukan keterbelakangan. Jadilah muslimah elegan, elegan karena iman, bukan brand, mulia karena ridha Allah, bukan pencitraan medsos. Yang paling berharga justru harus dijaga. Seruan untuk para muslimah, jangan minder dengan hijabmu karena itu mahkota kemuliaanmu. Jangan malu menjaga adabmu karena itu pangkalan pakaian keanggunan. Jangan ragu berkata tidak pada tren yang menjauhkan dari Allah karena itu bentuk keberanian sejati. Semoga kita semua dimampukan Allah untuk menjadi pribadi yang bersinar dengan cahaya iman dan memperjuangkan marwah wanita muslimah di tengah badai zaman. Ini daftar pustakanya ada sekitar 14 ya, daftar pustakanya. Begitu ibu-ibu semuanya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat. 1 jam 29 menit 30 detik saya berbicara. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Buah duku, buah durian. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini saya juga terkesima sekali ya Ustaz. Alhamdulillah. Ternyata memang
ketika kita mengenal Islam secara kafah itu ya Ustaz, ini kita sampai sedetil ini sebenarnya, bukan hal-hal yang se-esensial aja gitu, tapi ternyata sedetil ini gitu. Islam itu menjaga wanita gitu. Kalau zaman sekarang makan sih kayaknya teh ini perempuan kok banyak banget aturannya cina ya. Udahlah kita mau jadi yang gaul, ya ternyata muslimah boleh gaul ya Ustaz ya, sesuai dengan apa yang tadi sudah Ustaz paparkan gitu ya. Karena saya juga ngalamin banget gitu. Ketika saya juga mengenal yang namanya kajian, saya berusaha untuk menampilkan penampilan yang tertutup, yang syar'i gitu. Ketika saya di luar saya biasa lagi gitu. Tapi kemudian ada yang ngeliat tuh Allah tuh ada di mana-mana gitu. Dan masa pakai kerudung itu cuma, maksudnya kerudung syar'i itu cuma di masjid aja gitu. Kenapa gitu? Dan itu saya sudah mungkin itu hidayah dari Allah juga gitu ya untuk menampar saya dan akhirnya sampai detik ini insya Allah saya mencoba dan mudah-mudahan istiqomah juga dengan hijab syar'inya ini, mudah-mudahan insya Allah juga, karena sekarang juga banyak banget ya fenomena yang ketika umroh itu bercadar, ketika pulang lagi ke Indonesia atau pulang ke rumah lagi pakai kolor kayak diikat pocong lagi katanya kerudungnya gitu. Dan ini benar saya juga selalu ingat banget gitu, karena Allah mah nggak cuma di masjid gitu ya, kita di tempat yang tersembunyi pun gitu Allah mah ada gitu, dan itu selalu terlihat oleh